هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingkang sami kita taati, kita muliakan murabbi ruhina wa mursyidina Asy-Syaikh Harir Salahuddin bin Abdul Jalil Mustaqim, Mbah Yai serta sedoyo keluarga besar Mbah Yai Mustaqim, Mbah Yai Abdul Jalil, ingkang mugi-mugi sedoyonipun Allah paring umur panjang ingkang barokah, Allah paring sehat wal afiyah, sehingga kula kali panjenengan terus terbimbing oleh beliau. Lahumul Fatihah. Bersyukur kula kali panjenengan pada malam yang sangat mulia ini. Malam ini terasa amat sangat istimewa karena satu, kita berada di bulan yang sangat mulia, kita berada di tempat yang sangat mulia, di dekat hamba Allah yang sangat mulia. Mudah-mudahan kemuliaan demi kemuliaan terus tercurah kepada kula kali panjenengan serta sedaya dzurriyyah kula panjenengan, amin Allahumma amin. Setiap memasuki bulan Rajab, Rasulullah berdoa dengan doa yang sampun kula panjenengan hafal, dan ini dibaca di musola-musola kersani lari-lari alit sama-sama hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kearifan kiai-kiai Nusantara niku biasanya dilakukan Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadhana. Bulan Rajab ini sangat amat mulia. Satu, karena memang bulan ini khusus didoakan oleh baginda Rasul dengan doa keberkahan. Tidak ada di bulan yang lain, hanya Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ba'dul ulama dawuh bahwa
kemuliaan bulan Rajab ini tidak tertandingi oleh kemuliaan bulan yang lain. Dari sisi bulan ini bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana Allah memanggil langsung kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat. Tidak pernah ada dalam sejarah sebelum Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad kejadian yang lebih mulia dibandingkan kejadian Isra wal Mi'raj. Bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa memasuki lokasi di mana lokasi itu hanya khusus kepada baginda Nabi. Hingga nomor kali bulan Rajab ini menjadi bulan yang sangat mulia karena di bulan ini Allah menyebut sebagai Syahrullah. Jadi Rajab niku disebut Syahrullah, Sya'ban disebut Syahri, Ramadan disebut Syahru Ummati. Hingga nomor 3 bulan Rajab ini dianggap sangat amat mulia karena bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah menurunkan perintah sholat dan itu langsung kepada baginda Nabi, berbeda dengan perintah-perintah yang lain yang biasanya lewat malaikat. Para rawuh ikan sangat kula mulyakaken Rajab niku dalam kitab niki ditulis terdiri dari 3 huruf. Ra niku disebut sebagai singkatan dari rahmatullah. Jim disebut di kitab niki adalah judullah. Sedangkan ba disebut birrullah. Semuanya tergandeng kepada Allah. Rahmatipun Allah niku disoaken nopo disoaken niku. Makanya disebut Rajab Syahrul Asab. Bulan ngesoke nopo nggih menuangkan secara banyak rahmatipun Allah niku di bulan Rajab niku juga disebut bulan Judullah, bulan di mana kedermawanan Allah terlimpah di bulan Rajab. Dan Rajab niku huruf ba-nya disebut birrullah karena kebaikan demi kebaikan Allah turunkan di bulan Rajab. Hadirin yang sangat kula muliakan, maka bersyukur karena kita ditakdir oleh Allah sampai pada bulan Rajab. Mudah-mudahan Rajab kita betul-betul menjadi Rajab yang barokah. Sya'ban kita menjadi Sya'ban yang barokah. Dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kula panjenengan sedaya untuk bisa memasuki bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sejenak kula akan membacakan nopo yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adha 'alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. In aradta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. In aradta lamun ngarepake sapa sira, siranya niku sira murid. In aradta ayyuhal murid, apabila kamu seorang murid, karena memang dalam dunia tasawuf niku paling tidak yang niku terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama disebut kelompok amah, masyarakat umum kebanyakan. Cirinya kelompok amah niku adalah orang yang ibadahnya niku tujuannya hanya ingin mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Niku disebut dengan amah. Yang di atasnya disebut dengan murid atau salik, orang yang sedang berjalan menuju Allah, yang ingin sampai kepada Allah. Atau murid, orang yang menginginkan mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Maka
bahasa in aradta lamun ngarepake sapa sira ayyuhal murid, wahai murid panjenengan kula sedaya, ayyakuna yen to ono laka iku kedue sira apa izzun kemuliaan layafna kang ora bakal sirna, fasta'izza billah tengsaraipun fasta'izza billah mungko golek kemuliaan sira billahi kelawan Allah. In aradta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna mungko ojo golek kemuliaan temenan sira biizzin kelawan kemuliaan yafna kang sirna opo isi. Bapak-bapak ingkang sanget kula mulyakaken, semua orang pasti punya cita-cita mugi-mugi diparingi mulya. Apakah itu mulia di dunia ataupun mulia di akhirat? Seorang murid pasti menginginkan kemuliaan. Tapi dalam kehidupan ini mulia itu wonten kalih dawuhipun Asy-Syaikh Ibnu Athaillah. Ada yang disebut izzun la yafna, mulia yang abadi, mulia yang hakiki, mulia yang sejati. Ingkang nomor kali disebut izzun yafna, kemuliaan yang pasti sirna. Kemuliaan yang disebut dengan kemuliaan fata morgana, kemuliaan yang tidak kekal, tidak abadi. Dan kemuliaan itu kalau kula kali panjenengan maos dalam ayat yang biasa dibaca ketika kita tahlil, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Niki urusan pemilu masuk ke sini. Tu'til mulka man tasha', yang ingin diberi jabatan dia diparingi oleh Allah, bukan karena dipilih oleh masyarakat, karena memang sudah diparingi. Tu'til mulka man tasha', yang tidak diparingi diambil jabatannya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Maka kulo pas sowan kepada Romo Yai Mursyid karena ati kulo niku gelo sebab jago kulo kalah. Dawuhipun Romo Yai Mursyid dereng matur napa-napa kulo, tapi kulo termasuk golongan yang kalah iki. Dawuhipun Romo Yai Mursyid sambil ngujeng beliau, politik ojo dilebokno ati. Politik ojo dilebokno ati. Ya pancen kulo niku tingkatannya sedaya dilebokno ati, politik dilebokno ati, mobil dilebokno ati, bahkan mungkin sandal pun dilebokno ati. Khawatir sandalnya ical. Kalau hatinya sudah terlalu banyak dileboni selain Allah, maka bagaimana hati itu akan bersinar? Di awal-awal kitab Al-Hikam niku wonten satu pertanyaan ngeten, kaifa yashraqu qalbun wa suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu akan bercahaya? Wasuwarul aqwan, bentuk-bentuk makhluk, muntabi'atun fi mir'atihi, tertempel kuat di dinding hatinya. Makanya Yai Daud, politik ojo dilebokno hati. Nggih kula kali panjenengan nggih ngoten Bapak, berusaha jangan memasukkan selain Allah ke dalam hati. Sebab kenapa? Sebab kalau terlalu banyak yang nempel di hati niku pun boten ada tempat untuk Allah. Pun mantun. Yang kedua, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Yang kedua adalah wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan siapapun yang ingin dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kula kali panjenengan termasuk niki amin. Dan
ciri-cirinya sampun wonten, sebab kula kali panjenengan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, didudukkan di tempat yang mulia, berkumpul dengan kawan-kawan yang sama-sama mulia. Mungkin-mungkin kula panjenengan termasuk wa tu'izzu man tasha. Jadi tu'izzu man tasha niku boten namung son haji Bapak-bapak. Yang tiba-tiba umroh sak keluarga niku wa tu'izzu man wa tudillu man tasha. Naudzubillah. Dan Allah juga bisa merendahkan siapapun yang ingin direndahkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kula muliakan, maka kita sebagai seorang murid ditanya oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, "Hei murid, kalau kamu ingin mulia, ini tak kasih tahu caranya." Mulia itu ada dua, ada mulia yang sirna, yang kedua ada mulia yang tidak sirna. Kalau kamu ingin mulia yang abadi yang tidak sirna, maka jangan kamu menganggap mencari kemuliaan itu lewat kemuliaan yang sirna. Terakhir tulisan kulo yang topik kulo tadi siang niru Bahyai Jamal. Abah niku senengane ngajar teng madrasah niku damel kolom-kolom. Kenapa kok kolom-kolom kesane gampang ditingali, gampang diingat. Langsung paling bawah Bapak-bapak. Wa ammal izzu bima yafna. Adapun kemuliaan dengan sesuatu yang sirna, kal izzi bil mali. Seperti orang itu mencari kemuliaan lewat harta. Wal jamali, fisik ganteng atau cantik. Wal quwwati, kekuatan. Wal jahi, pangkat. Wal riyasati, kedudukan. Semua itu bukan jalan menuju kemuliaan, karena semua itu pasti akan sirna. Tapi mohon maaf, jangan disalah artikan, wis gak usah bodoh. Dawuhipun Bahyai Jamal, tetap harus pakai bondo, tapi jangan berhenti pada bondonya, tapi berhentilah pada yang memberikan harta. Kita butuh kedudukan. Kedudukan itu harus direbut juga. Sebab kalau kedudukan itu diisi oleh orang-orang yang gak benar, maka produknya juga pasti tidak benar. Maka jadi itu penting, tapi itu bukan jalan untuk mencari kemuliaan. Faman ta'azzasa bidzalika faniya izzuhu. Siapapun orangnya yang mencari kemuliaan dengan semua itu, maka faniya izzuhu, kemuliaannya pasti akan sirna. Pun niki boten usah diperpanjang Bapak-bapak. Kemudian selanjutnya kula cobi membuat kolom niku. Izzun la yafna niku kalau dikelompokkan dengan 3 kelompok manusia muslim, itu izzun lil awam. Untuk orang-orang yang awam, kemuliaan bagi orang-orang awam niku Bapak-bapak ingkang sangat kula muliaken adalah bil qurbi min auliyaillah. Caranya untuk orang-orang yang awam, orang-orang yang baru memulai maksudipun berjalan menuju Allah, tujuannya mungkin masih surga dan neraka, maka cara mencari kemuliaan itu cukup nempel ke para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mendekat kepada Allah itu bisa lewat jalan nempel pada orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, nempel pada wali-walinya Allah. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, bagaimana caranya bagi orang-orang yang awam niku? Satu, fayakunu bisuhbatihim wa ihtiramihim wa khidmatihim wa husnil adabi ma'ahu. Kula ulangi,
Pertama, bagi orang awam niku mencari kemuliaan dengan jalan nempel kepada orang-orang yang mulia. Kados kula kali panjenengan nempel kepada Romo Yai Sholah Putri, nempel kepada Mbah Nyai, nempel kepada Mbah Nyai Jalil, itu sampun jalan yang paling cepat, yang paling mudah untuk mulia. Iya bapak-bapak, kalau tengeriki teng petan ibu menawi kula nganter nderekaken Mbah Yai Jamal, kinten-kinten saged melebet napa boten ke lokasi? Saged. Karena nempel abah. Nah, suatu saat abah berangkat riye, kula ketinggalan. Teng pundi tempat kula? Nggih teng alun-alun nih. Karena salah nempel. Jadi bapak-bapak pun ini gampang. Contoh yang paling mudah niku nempel pada orang mulia pasti ikut mulia. Nopo malih kita nempel kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti mulia. Ingkang nomor kali bimujalasi bisuhbatihi, suhbah iku kumpul. Yang kedua wahtiramihim, bukan hanya sekedar kumpul, tapi kita wajib memuliakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Bukan hanya memuliakan saja, tengsyaripun kitab niku wa khidmatihim, sebisa mungkin ngeladeni orang-orang yang mulia, wa husnil adabi ma'ahum, dan menjaga etika, attitude dengan orang-orang mulia tersebut. Wonten dawuh teng syarihipun kitab niki, ba'dus shalihin dawuh, inna barakata mujalasatil adabir ta'udu walau ba'dahi. Sesungguhnya keberkahan orang berkumpul dengan orang-orang besar. Orang-orang besar itu adalah orang-orang yang besar di mata Allah, mulia di sisi Allah. Inna barakata mujalasatil adhabir ta'udu, pasti akan kembali pada orang tersebut walau ba'dahim, sekalipun waktunya nanti. Jadi kadang-kadang anak-anak kita dikumpulkan dengan orang soleh. Barokah kumpulnya dengan orang soleh itu mungkin akan didapati anak tersebut saat itu. Mungkin akan didapati oleh anak tersebut ketika orang soleh itu kapundhut. Mungkin nanti menjelang wafat. Yang jelas keberkahan kumpul dengan orang-orang soleh itu pasti kembali. Makanya wonten syair napa niku, wong kang soleh kumpul. Kemudian muncul pertanyaan ngeten para rawuh. Niki pertanyaan sederhana. Ada orang yang berkumpul dengan orang soleh, ada orang yang berkumpul dengan orang mulia, tapi ternyata sampai wafat orang itu tidak menjadi orang mulia, keberkahan tidak kembali kepadanya. Maka jawaban yang paling mudah juga ditulis dalam syarah kitab Al-Hikam itu, yang harus dikoreksi bukan orang solehnya. Sederhana ini pun ngeten, mondoknya sama, waktunya lamanya mondok juga sama, jeding untuk mandi juga sama, daharannya juga sama, ngajinya juga sareng-sareng. Yang satu menjadi orang yang sangat mulia setelah si guru wafat, yang satunya tidak menjadi orang mulia. Pertanyaannya bukan karena gurunya yang membeda-bedakan kasih sayang, bukan karena gurunya yang pilih kasih, tapi yang harus dikoreksi adalah
saat suhbah dengan gurunya itu, yang satu khidmat, yang satu boten khidmat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang satu ihtiram, ingkang setunggale boten ihtiram. Yang satu muridnya itu memuliakan sekali sama gurunya, sedangkan yang satunya tidak memuliakan gurunya. Bahkan para rawuh, kula pernah dinasehati kali Mbah Yai Jamal, hati-hati kalau orang itu kumpul dengan orang yang dimuliakan. Kadang-kadang ujiannya adalah oleh Allah ditampakkan hal-hal biasa pada orang yang mulia tersebut, sehingga sang murid sudah tidak lagi memuliakan gurunya. Niku Masya Allah, niku luar biasa ujian yang berat. Jadi kalau ada seorang murid kok tidak mulia padahal gurunya mulia, yang dipertanyakan bagaimana selama suhbah dengan guru itu, apakah dia berkhidmat atau tidak, apakah dia memuliakan atau tidak, yang terakhir apakah dia husnul adab apa tidak. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, wonten satu contoh. Ada seorang perempuan hebat. Perempuan hebat itu salah satu cirinya adalah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Naminipun Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niku sebelum menikah dengan Abu Talha, piyambakipun niku menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik. Ummu Sulaim dan Malik niki punya anak, kemudian anaknya diberi nama Anas bin Malik. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Ansor itu sama berebut memberikan hadiah terbaik kepada Rasulullah. Yang terbaik diberikan kepada baginda Rasul. Ummu Sulaim datang menemui baginda Rasul, kemudian beliau matur, "Ya Rasulullah, kawan-kawan saya, tetangga-tetangga saya sama-sama memberikan hadiah terbaik. Saya tidak memiliki sesuatu yang menurut saya lebih baik dibandingkan anak ini. Ini adalah anak yang paling kula cintai, anak yang paling kula sayangi. Saniki ya Rasul, kula berikan anak kula pada panjenengan. Terserah jenengan ya Rasul, mau diapakan saja anak saya." Ingin menawi yang mendoakan anak kan ngoten media ini. Kiai-kiai saking Jember, saking Lumajang, saking Madura, kula mirengaken menawi pas-pas raten bagi Jamal. Kemudian niki anak kula pasrahkan datang jenengan, boten namung untuk ngaji, jenengan kengkeni yai. Diutus ngarit nggih monggo, diutus umbah-umbah nggih monggo, jenengan jewer nggih monggo, jenengan tempele nggih monggo. Saniki kalau ada anak ditempele, dijewer, wah bahaya loh, gak bahaya tak kalau tadi polisi datang. Jadi Ummu Sulaim itu memberikan Anas bin Malik kepada baginda Rasul untuk khidmat kepada baginda Rasul. Akhirnya Anas bin Malik menjadi seorang sahabat yang luar biasa mulianya. Bahkan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis yang khusus berkenaan dengan baginda Rasul. Buat bapak-bapak, ibu yang pertama. Jadi bagi orang awam, untuk mencari kemuliaan yang sejati itu cukup nempel kepada orang yang mulia. Caranya nempel, muliakan, ladeni, terus yang terakhir jaga etika, jaga akhlak. Insya Allah mulia. Yang nomor kali bisa saling. Bagaimana cara orang salik seorang murid kados panjenengan yang ada di Pasulukan Agung ini? Cara mencari kemuliaannya di samping kumpul dengan orang soleh adalah
yakunu bil mubadarati limtithali amrillah wa jtinabi nahyihi. Yang pertama adalah mubadarah, segera melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ciri salih, ciri seorang murid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak menunda-nunda ibadah, tidak menunda-nunda ketaatan. Sebab kalau ada orang-orang yang menunda ibadah kemudian dia sampai tertinggal, berarti ada penyakit hati. Orang salih mendapatkan kemuliaan salah satunya karena dia mubadarah, segera. Ingkang nomor kali niki yang kula kali panjenengan lampahi barusan, wal ikthar min dzikrihi. Ikthar min dzikrihi niku memperbanyak zikir kepada Allah. Makanya wonten dawuh niku ini pun Pak, wong kang saleh kumpulono zikir wengi. Tulisannya pun ini zikir wengi ingkang suwi. Jadi leres kados panjenengan suwi pun zikirnya. Panjenengan zikir wengi ingkang suwi. Sanis zikir wengi sak sempate. Zikir wengi sak ala kadari. Jadi cara mencari kemuliaan bagi seorang murid, bagi seorang saleh, di samping dia mubadarah bi taat, adalah wal iktsar bi dzikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Kalau boten pengin ngaji niki sebab jenengan sampun ngelampahi, kula malah kalah pas sering jatuh kula niku. Tapi wonten kejadian indah Bapak-bapak. Kulo saat awal-awal menjadi menantu pun Mbah Yai zaman itu, kali apa diajak kali kakak kulo sowan Mbah Yai Jalil. Terus kakak kulo taklet ngeten, iki kisah indah. Mbah Yai ngapunten pakai taklet, Mbah Yai Jalil itu luar biasa. Ini kulo boten berani taklet, kakak kulo itu taklet. Mungkin buat sabar. Yun petunjuk Yai tadi tanggal Bapak kalau niku nik dikir kok tasbih jatuh terus ya bicara Dewi pun Mbah Jalil niku kula nyerengaken Mas sampai saat ini saking ikhlasnya Mbah Jalil boten ilang saking telinga kula, boten ilang wajah beliau maturipun ngeten, yaiku namanya nafsu. Tapi nafsu itu penting. Kalau nggak ada nafsu, Dawi pun kalau nggak ada nafsu sampai nggak selera sama istrinya. Jadi kadang-kadang zikir itu juga harus ada nafsu, nafsu untuk zikir menyelesaikan nonton itu. Ini buatan ini nuruti nafsunya, nafsu yang lain itu jatuh terus loh. Tahu-tahu selesai, alhamdulillah al-fatihah selesai. Kalau iftar, kalau gabungakan dengan satu tulisan dalam kitab Mukasyafatul Qulub niku, wa hukiya anna imra'atan fi Baitul Maqdis. Alhamdulillah kalau pernah sampai ke Baitul Maqdis sebelum corona, sholat di Masjidil Aqsa, terus naik ke batu yang dibuat naik Rasulullah Mi'raj. Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa niku bapak-bapak jauh lebih enak di sini. Kalau kula kali panjenengan sholat dan masjid niku sak suwe-suwe ini boten diusir. Kecuali kula kali panjenengan dikhawatiri mendejang ngoten niku. Nek teng mriku mantun sholat Isya niku hanya diberi jatah 15 menit untuk wiritan, untuk nambah sholat niku batu sofra niku. Mantun niku kedah medal. Nek boten keluar pasti diambil oleh tentara Israel. Niku lo kali panjenengan sak suwe-suwe wiritan kan itu. Imam Masjidil Aqsa niku kuat dan bersih. Kula niku salaman. Namanya orang Jawa nggih, ramonya ini salaman pada imam orang mulia kan biasanya wonten tempel-tempelan ini. Kula niku sampun nyiapaken tempelan lebih kata.
ingin salam. Sebab dia menjadi imam Masjidil Aqsa, masjid ketiga yang dikatakan oleh baginda Rasul, janganlah kamu punya obsesi untuk ziarah kecuali kepada 3 tempat. La tusyaddur biha illa ala thalathati masajid, Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Karena masjid 3 ini harus menjadi destinasi kalau kalian panjenengan. Ya Allah, mungkin sampai Masjidil Haram, mungkin sampai Masjidil Nabawi, mungkin sampai ke Masjidil Aqsa. Selain 3 ini sama mawon bapak-bapak, kecuali Masjid Kuba. Masjid Kuba itu punya keistimewaan, siapa orang yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan suci, kemudian dia sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka tercatat seperti umroh. 4 masjid ini yang istimewa, selainnya sama bapak-bapak. Lah begitu pulau salaman dengan salaman yang lumayan tebal itu, boten dicerkem pak, tapi didorong, boten diterami. Wah, kalau merasa gimana boten ibu, apa buat halal ya, kayaknya halal, boten diterami. Dia tersenyum, cukup sampaikan kepada kawan-kawan saudara-saudara di Indonesia yang sering datang ke Masjidil Aqsa. Selagi ada orang Indonesia datang ke Masjidil Aqsa, maka masjid ini pasti akan tetap menjadi masjidnya orang Muslim. Tapi kalau orang Indonesia sudah nggak datang ke Masjidil Aqsa, maka jangan-jangan Masjidil Aqsa akan diambil alih oleh mereka. Kemudian beliau mengatakannya dalam bahasa Arab. Yang saya kenal orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang paling lembut dan bagus akhlaknya. Jadi pulau kali panjenengan niki oleh beliau disebut orang yang paling lembut dan paling bagus akhlaknya. Bapak-bapak, pulau terus akan seketik malih. Ada seorang perempuan di Baitul Masjid. Kana taqra'u kulla yaumin min Rajab qul huwallahu ahad 12 alfi marrah. Setiap bulan Rajab, perempuan di Baitul Maqdis niki memperbanyak wiridan. Niki namanya al-iktsar dzikrillah. Memperbanyak wiridan dengan membaca 12.000 kali surat Al-Ikhlas. Kalah nih kalau kalah 12.000 pak. Niki tadi sholawatnya pinten ya, 12.000 setiap hari setiap malam. Wa kanat talbasus fi syahri Rajab. Kalau sudah masuk bulan Rajab, perempuan ini mengganti pakaian yang mewah dengan pakaian yang sederhana, pakaian orang-orang sufi, pakaian sederhana. Kemudian fama yudad, dia sakit. Wa awsat ibnaha ayyadfana ma'aha sawfaha. Dia berwasiat, berpesan kepada anak laki-lakinya, nak, kalau nanti ibu wafat, tolong saya dikafani dengan kain saya ini juga, dengan kain kafan yang sederhana. Singkat cerita, falamma matat kafanaha fi thiyabin murtafi'atin. Ketika perempuan ini meninggal, anaknya niku mungkin gengsi, mungkin ingin hormat kepada ibunya, melupakan wasiat ibunya untuk memberi kafan dengan kain kafan yang sederhana. Diberi dengan kain kafan yang mewah, yang mahal. Bapak-bapak, ibu-ibu, fara'aha fi manamihi taqulu lahu. Maka karena ikatan kuat antara anak dan ibu ini, ketika malam anaknya melihat ibunya dalam mimpi, bermimpi, dan ibunya niku berkata, ana angka ghairu radiyatin. Nah, saya ibumu gak ridho pada kamu. Berat nih bapak-bapak, ibu gak ridho, padahal ridho Allah fi ridhon walidain. Kenapa ibu ini marah seperti itu? Karena anak itu tidak melaksanakan wasiat. Kenapa kamu tidak melaksanakan wasiat saya? 5. Lam ta'mal li'annaka lam ta'mal bi wasiyati. Karena kamu tidak melaksanakan wasiat saya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakan, fantabaha faza'an.
maka ngelilir bangun dalam kondisi kaget. Begitu dia kaget nangis bapak-bapak, langsung dia mengambil kain yang dipesankan oleh ibunya untuk dijadikan kain kafan itu untuk dibawa ke kuburan. Kemudian yang dilakukan fanabasha qabraha, dia menggali kuburan ibunya itu untuk nyauri utangnya itu. Jadi ibunya mau ditambahi kain kafan sesuai dengan pesannya. Falam yajidha fihi, yang terjadi begitu sampai di bawah ternyata ibunya sudah tidak ada di dalam kuburan itu. Jadi ibunya hilang, bukan dicuri tiang nih bapak-bapak. Kan wonten sing mati udah dijaga karena takut dicuri. Habis tidak ada ibunya sama sekali. Fatahayya, maka dia bingung kemana ibunya. Dia menangis di dalam kuburan itu karena ibunya sudah tidak ada. Fasami'a nidaan, lantas kemudian dia mendengar satu suara, ama alimta anna man ata'ana fi rajab la nadrukuhu fardan wahidan. Apakah kamu tidak tahu seorang yang taat kepada aku di bulan Rajab, ketaatannya kan luar biasa tadi bapak-bapak, 12.000 kulbu setiap hari, setiap malam. Siapapun yang taat kepada saya, apakah kamu tidak tahu, siapapun orangnya yang taat kepada saya, mendekat kepada saya di bulan Rajab, maka mana mungkin saya tinggalkan dia kesepian sendirian di dalam kubur. Dimuliakan karena memuliakan bulan Rajab. Mungkin kalau kalian sakit diri, walaupun kita mawon walaupun 12.000 ini pun mau pinter itu 12.000 ini boten kiat dikurangin oleh setunggal kantor pinter nih 1.200 pasti kakak ini dikurangin oleh setunggal 120 pasti kakak nggih 3 kali mawon ngoten nggih niku nggih boten salib lagi bapak-bapak, boten murid lagi, sebab murid niku cirinya al-iksar bidzikrillah, banyak urusan berzikir kepada Allah. Kalau kinten bapak-bapak, ibu-ibu yang terakhir lil arifin, setiap kula nerangaken arifin itu kula boten berani karena tidak ada bayangan bapak-bapak. Arif niku wasit, orang yang sudah wusul ilallah. Bagaimana orang yang belum sampai seperti saya menjelaskan sesuatu kepada orang yang sudah sampai, kata panjenengan kan sudah sampai, kalau kan sampai. Untungnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sampai akan beruntunglah orang-orang yang masuk thariqah nopo malih dengan mursyid yang kamil, sekalipun dia sampai akhir hayatnya nggak wusul-wusul, tapi dia ditulis sebagai orang yang sudah wusul kalau mati sebelum wusul, karena kita sudah sedang berjalan. Logikanya kata sekolah kali panjenengan sampun daftar haji, tahu-tahu belum sampai ke Mekah kecelakaan habis, maka sampun ditakdir. Tapi mungkin usulnya boten usul catatan ngoten nggih Bapak, tetap diparingi usul kapan dawuhipun Bayi Jamal, tergantung sumberannya. Nah, pripun bah sumberannya? Kalau di Jombang itu orang gali menggali tanah mencari sumber air itu 5 meter apa? Ada yang 10 meter. Di Madura tempat pulau lahir itu bisa 50 meter. Ini ukuran tahun pripun Bapak. Ada orang yang baru baiat 5 hari usul. Wonten biasanya yang cepat usul ngeten niki abauhum sulaha. Leluhurnya adalah orang-orang yang sudah usul. Lah engkang boten mungkin tetap
jangan berhenti menggali. Ini sudah 10 meter kok gak nemu air, gali lagi. Katanya Mbah Yai Jamal, 20 gali lagi kok gak ketemu. Jangan pindah Bapak, ini pindah makin gali mulai baru. Oh pindah mursyid aja, pindah koriko aja yang cepat. Pindah terus. Karena apa niku rumput tetangga lebih jauh. Itu gak istiqomah rumput tetangga. Padahal setelah diparani sanis rumput sintetis loh. Kalau terus akan bisa saja 50 meter baru ketemu, bisa saja 100 meter baru ketemu. Eco sing cepet nopo eso sing lambat loh. Sing eco adalah takdir sarang kali Romo Yai Mursyid. Lambat di alhamdulillah, pakai kata-kata sing penting selamat. Lambat gak apa-apa, sing penting selamat. Cepet di alhamdulillah. Tapi biasanya cepet itu wonten resiko loh Pak, ini cepet nih. Wah aku kendaraanku coba panjangnya tinggi orang bersih pun bapak-bapak, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu adalah orang-orang yang betul-betul mulia, yang dalam hidupnya tidak ada yang lain kecuali dia mentakdim Allah di atas segala-galanya, takut kepada Allah di atas segala-galanya, mencintai Allah di atas segala-galanya, dan betul-betul kenal dengan Allah, ma'rifat kepada Allah, wa husnul adab ma'hu. Adabnya terhadap Allah itu sudah tidak dipertanyakan. Yang terakhir niki bapak-bapak yang mungkin nanti kita harus usaha, waridho bi ahkamihi, ridho dengan hukum-hukumipun Allah. Kadang-kadang niki yang berat ini, kadang-kadang dikasih nikmat dia syukur, dikasih musibah dia tetap ridho, dikasih nikmat dia ridho, dikasih musibah dia ridho. Ini sikapnya orang alim. Maka tentukan sakit dalam sampai akan sampun dia sebagai dereng mingking. Maksudnya dereng ini kan bahaya. Kalau tambahin bapak-bapak, kalau alhamdulillah, kalau persiapan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rajab yuqalu lahu al-asab. Rajab niku dikatakan sebagai al-asab. Asab niku menuangkan li'anna rahmata tusabbu fihi ala ta'ibi. Karena nopo bapak-bapak, rahmatipun Allah disokakan, dituangkan secara deras kepada orang-orang yang di bulan Rajab niku taubat. Maka ada zikir Rabbil firli warhamni wa tub alayya, sareng-sareng Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Iki ngatah-ngatahaken iki. Sebab niki adalah bulan di mana Allah menuangkan rahmatnya litaibin, bagi orang-orang yang taubat. Sehingga disebut juga bahwa 3 bulan niki secara berturut-turut niki kata sampun itu bapak-bapak 3 in 1. Antara satu dengan yang kedua dengan yang ketiga saling kait mengkait. 3 in 1 itu 3 dalam 1. Sebab bapak-bapak alurnya gitu. Rajab niku disebut dengan Syahrul Dzul, Sya'ban disebut Syahrul Sakti, sedangkan Ramadan disebut Syahrul Asad. Rajab niku disebut bulan menanam, Sya'ban disebut bulan menyirami, memupuk, membuang hama. Yang terakhir Ramadan disebut panen. Pertanyaannya yang muncul, mana mungkin orang itu bisa panen kalau tidak nanam? Berarti nyolong kagak tiang.
Bagaimana dia yang menanam bisa panen dengan baik kalau dia tidak merawat tanaman itu dengan menyirami, memupuknya? Maka bulan Sya'ban disebut dengan bulan memupuk, bulan menyiram. Dan bulan Sya'ban itu disebut syahri, bulannya Rasulullah. Salah satu penyebabnya adalah karena perintah sholawat ayatipun niku turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan Rajab niku disebut bulan di mana anwarul kubur tafidu 'alal 'amilin. Nur-nur penerimaan dari Allah terhadap setiap amal kula kali panjenengan itu meluber bagi orang-orang yang beramal. Makanya hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, yang terakhir wonten dawuh ngeten. Qila Rajabu ismu nahrin fil jannah ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa abratu minas salji la yashrabu minhu illa man shoma syahra Rajab. Wonten dawuh Rajab itu juga nama sebuah telaga di surga. Jadi di surga itu ada sebuah telaga yang disebut dengan telaga Rajab, di mana gambar telaga itu airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu, lebih dingin dibandingkan air es. Kenapa kok pakai air es gitu Bapak? Maklum, teng Arab itu kan panas, jadi butuh air kulkas. Kalau juga pernah bertanya, kenapa ya romoyo musyrik itu permanganipun kalau pas rawuh teng Bayi Jamal kalau itu bagian ngasoake air es. Rata-rata para habaib, para orang-orang yang ahli dzikir itu remanipun air es. Kalau sekalian panas di kopi atau sedemikian. Sebab kalau tanggati kenapa ya orang-orang soleh yang ahli militer kok seneng air es? Ini Pak dalilnya wa abradu minas salji. Boten juga ini salah satunya. Kemudian ketika di logika boten dawuh ngeten leres napa boten jenengan yang lebih paham, karena jenengan yang lebih ahli zikir dibanding kamu. Orang ini kalau berzikir katanya badannya panas. Napa leres? Ini gak panas-panas itu berarti zikirnya dereng kathah, maka butuh dengan air dingin. Lah airnya sungai itu lebih dingin dibandingkan air kulkas, air es. Oh, nikmat sekali nih Bapak-bapak. La yashrabu minhu illa man shoma syahra Rajab. Tidak bisa minum dari telaga itu kecuali orang yang pernah berpuasa di bulan Rajab. Makanya para rawuh mugi-mugi saged puasa walaupun beberapa hari ini, sebab biasanya puasa itu urusannya ibu-ibu, bapak-bapak urusannya kerja. Boten para rawuh wonten dawuh ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sambil nunggu mantunipun relaten. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma as-sabi awal ishrina min Rajab kutiba lahu siyama sittina syahran huwa awwalu yawmin nazala fihi Jibril ala nabi bil risalah wa fihi usriya bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sinten mawon ingkang purun puasa pada tanggal 27 Rajab, maka dicatat baginya seperti puasa 60 bulan. Pun boten usah ditangleti kok. Status hadisnya nopo niku. Kadang-kadang diskusi tentang hadis sampai enggak ngamalaken niku. Itu dhaif hadis, dhaif hadis dibandingkan sahih dawuh sampean itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan kados niki. Kula kemarin ketika umroh niku ditakdir saged silaturahim pada Syekh Mahmud. Syekh Mahmud niki murid kesayanganipun Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani niku yang meriwayatkan banyak hadis musalsal. Salah satunya adalah hadis musalsal bil musafahah, hadis musalsal bil musyabakah. Sofihni bil kafil ladhi sofaha bihi bayi jamal paman sofahani au sofaha man sofahani sofaha man sofahani dakhalal jannah. Niki bapak-bapak, niki lumayan niki dari niki seneng dia ayo salaman sampai aku. Jadi pentingnya salaman dengan kiai ini karena tangannya kiai itu pernah salaman dengan gurunya pernah salaman dengan gurunya pernah salaman dengan gurunya sampai gurunya yang paling atas itu salaman dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali salaman dengan Rasulullah. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman sampai kepada baginda Rasul dakhalal jannah. Oh niki Syekh Yasin Al-Fadani, dawuhipun Syekh Mahmud di kemarin pas ngaji sebentar di dalamipun beliau. Guru kami Syekh Yasin itu mengatakan hadis ini ambil barokahnya. Tapi hadis ini jangan dijadikan pedoman. Sebab khawatir orang wis tau sama. Sing penting salaman ambek kiai. Padahal masuk surga itu biro mati karena rahmatipun Allah. Jadi tetap harus beramal, tetap harus niru kanjeng Nabi, jangan mengandalkan salaman. Saya sudah bersalaman dengan orang yang bersalaman, ya mungkin masuk surganya tetap masuk surga, tapi nunggu salaman sampai bisa mentenami nih bro. Hadirin yang sangat kula muliakan, kula terusaken. Siapapun orangnya yang berpuasa 27 Rajab maka dicatat seperti puasa Sittina Syahron. Pinten itu Sittina 60 bulan. 60 bulan itu pinten tahun? 5 tahun. Jadi puasa satu hari dinilai seperti puasa 60 tahun. Betul usah dibantah bapak-bapak. Ini dibantah apa boten purun jenengan? Ya boten apa di boten purun kula pendengkian mbak. Inilah keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Makanya umatnya Nabi Muhammad itu secara fisik lebih kecil dibandingkan umat-umat terdahulu. Secara kekuatan kita lebih ringkih dibandingkan umat-umat terdahulu. Coba kalau fisik kita seperti fisiknya Mbah Adam, pinter nih. Bagaimana ceding pulau Kalimantan ceding? Butuh pinten botol nih. Berapa butuh? Ngapunten. Kopiah kita butuh berapa kainnya? Wadah. Rumah kita butuh berapa tingginya? Fisik kita lebih kecil dibandingkan umat-umat terdahulu. Kekuatan kita lebih ringkih dibandingkan umat-umat terdahulu. Umur kita lebih pendek dibandingkan umur-umur terdahulu. Tapi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dimana di situ ada pelipatan-pelipatan yang tidak pernah ditemukan oleh umat-umat terdahulu. Pelipatan itu bisa dikaitkan dengan makan, tempat, bisa dikaitkan dengan zaman atau waktu. Orang yang ingin pelipatan luar biasa banyaknya sholat di Masjidil Haram. Kalau nih teng Masjidil Haram niku kali rencang-rencang ayo ngaji hikam di Masjidil Haram. Kalau mau hikam teng Masjidil Haram dia boten diterangkan panjang-panjang, cukup dibaca alhamdulillah bisa ngaji hikam di Masjidil Haram. Pahalanya sama seperti ngaji hikam di Muhibbin. Berapa kali niku? 100.000 mantun niku wangsul boten usah ngaji hikam malih karena sudah 100.000. Itulah kehebatan umatnya Nabi Muhammad. Jadi ada pelipatan-pelipatan yang berkaitan dengan tempat,
di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, di Masjidil Aqsa. Ada pelipatan kalau bukan karena tempat, karena sulit. Mungkin kalau kali panjenengan tidak semua orang dapat kesempatan ke Masjidil Haram, tidak semua orang dapat kesempatan ke Masjidil Aqsa, maka masih ada pelipatan-pelipatan yang dikaitkan dengan zaman, dengan waktu. Bulan Ramadan itu lipat ganda amal kita. Bulan Sya'ban puasa 27 Saban jika tersengitan pelipatan-pelipatan, maka tidak ada kata-kata kecuali alhamdulillah. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula kinten niki ingkang saged dalem sampaiaken, kula tutup satu hadis malih sambil nunggu sabot. Alhamdulillah, nggih pun kadung matur tadi, man shoma salasata ayyamin min syahri haramin kutiba lahu thawaba ibadati tis'imi'ati sanah. Oh, ini tambah banyak niki Bapak. Tis'imi'ati sanah niku berarti 900 tahun. Kalau kinten ngaji hikam, ngaji bagi panjenengan niku, pahala-pahala ngeten niki bukan tujuan, tapi pahala-pahala niki sebagai pemotivasi agar semangat. Tapi tujuannya bukan mendapatkan pahala seperti puasa niku, tapi disampaikan oleh baginda Rasul karena biar orang niku semangat. Jenengan dikasih semangat atau boten dikasih semangat, bagi jenengan pun biasa, bapak-bapak biasa wiridan, biasa puasa pun boten usah jenengan disemangati 60 tahun, disemangati 6 tahun gitu. Apa Gus sedang mau coba wis biasa puasa. Tapi bagi orang-orang yang lain juga butuh diberi semangat. Terus anak kecil, kalau kamu ranking 1, saya kasih sepeda pancar, itu kersani semangat. Kalau kita niki, alhamdulillah, mugi-mugi monggo saran-saran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa qinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa qinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsilihi ya rabbal alamin. Yun akunipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.